saudara kasih, hari ini kita akan muji Tuhan. Naikkan pujian dari hatimu. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau lah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Salam saudara kasih, hari ini kita baca firman Tuhan dari kitab Amsal 24 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tema firman Tuhan hari ini, keluarga hadapi kegagalan. Saudara kasih, seringkali kita untuk mencapai suatu tujuan menghadapi kegagalan demi kegagalan. Hal ini terjadi karena mungkin kesalahan kita tanpa memperhitungkan, atau mungkin juga Tuhan uji atau tidak berkenan dengan hal tersebut. Sebab itu saudara kasih, ketika kita menghadapi kegagalan, apa yang harus kita kerjakan?
Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Hari ini 3 poin yang kita pegang tentang menghadapi kegagalan. 1. Kegagalan adalah realita yang dialami setiap orang apapun statusnya. Siapapun orangnya bisa mengalami kegagalan. Kegagalan dalam arti kecil, sedang, ataupun besar. Tidak melihat orangnya dari rakyat biasa, yang sedang, bahkan yang tertinggi, orang kaya, bahkan juga pejabat maupun juga pemimpin daripada satu negara bisa mengalami kegagalan. Yang kedua, kegagalan bisa terjadi juga pada kesehatan. Orang bisa mengalami sakit terus-menerus walaupun sudah diobati. Atau mungkin mengalami cacat dari lahir, atau cacat mungkin juga setelah mengalami musibah atau celaka. Atau mungkin juga ada yang membutuhkan kebutuhan khusus di dalam kesehatan. Contohnya, bisa orang harus makan pakai selang atau BAB pakai selang. Pada bagian ekonomi, kegagalan juga ada terjadi karena ada penipuan. Apalagi zaman sekarang, istilah penipuan lewat scam. Atau mungkin juga mengalami bangkrut atau kehilangan satu pekerjaan. Jadi, saudara kekasih, hal ini terus-menerus kita alami, dan ini juga bisa dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, nomor 3, apa yang harus kita kerjakan ketika kita menerima kegagalan? Ketika kita menerima kegagalan, harus datang kepada Tuhan dan bertobat, dan juga mencari dukungan keluarga. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 34 ayat 19, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan yang melepaskan dia dari semuanya." Jadi, saudara kekasih, jika suatu tujuan berkenan dengan Tuhan, mungkin kita mengalami kegagalan sampai 7 kali, kita bisa bangun lagi untuk ke-8 kali untuk mencapai tujuan tersebut, jika itu berkenan dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan kita, Yesus Kristus, ada dalam setiap masalah kita, ada dalam setiap problema kita. Oleh sebab itu, jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu, bahwa jangan kegagalan membuat engkau menjadi putus asa atau bunuh diri atau meninggalkan Tuhan. Percayalah, di balik kegagalan ada keberhasilan yang indah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bahwa hal-hal yang kami hadapi Tuhan banyak, khususnya dalam kegagalan. Apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan? Sebab itu Tuhan menuntut kami agar ketika kami mengalami kegagalan, kami bertobat, kami datang kepada Tuhan, meminta dukungan kepada Tuhan, agar hal-hal yang kami hadapi itu semuanya bisa kembali diperbaiki. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu Kau berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan yang melepaskan dari semuanya. Kiranya Engkau lepaskan kami Tuhan dari segala kegagalan kami. Lepaskan kami Tuhan dari segala kekurangan kami. Kiranya Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus yang selalu menolong, memampukan kami, sehingga kami berhasil dalam segala hal. Terima kasih Tuhan sore hari ini. Terima kasih, kami percaya kekuatan, kemenangan, penyertaan, perlindungan, kebaikan, damai sejahtera, sukacita Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala kebenaran yang sudah memberikan kami. Dalam nama Yesus kami terima segala berkat-Mu. Amin.